Shinta News and Talk. Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk dua badan baru yang akan berperan strategis dalam pembangunan nasional, yakni Badan Industri Mineral yang bertugas mengelola hilirisasi dan tata kelola industri mineral strategis nasional, dan juga Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang akan bertanggung jawab atas tata ruang pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Pembentukan dua lembaga ini menjadi sorotan publik karena menyangkut arah baru dalam kebijakan ekonomi, tata kelola sumber daya, dan kewenangan antar lembaga. Tidak sedikit juga ada yang mempertanyakan terkait dengan urgensi, potensi tumpang tindih kewenangan, serta transparansi dalam perumusannya. Bagaimana mencermati adanya pembentukan dua lembaga ini? Kita akan jumpai Guru Besar IPDN yang juga merupakan Institut Otonomi Daerah atau IODA, Profesor Dr. Dirwansyah Johan MA. Shinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami. Silakan via telepon di 0215869000 atau juga di pesan singkat 0811806543 dan juga mention Twitter kami di @radio_elshinta untuk turut serta berbincang, menyampaikan informasi, pendapat, dan informasi-informasi yang lain, atau juga topik yang sedang kita bahas hari ini berkaitan dengan pembentukan dua badan baru, Badan Industri Mineral dan juga Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Di 0215869000 atau pesan singkat 0811806543. Prof Jo, dua lembaga ini ada yang kemudian mengkhawatirkan akan adanya tumpang tindih koordinasi, karena barangkali sudah ada lembaga-lembaga atau kementerian yang membawahinya. Sebenarnya bagaimana melihat hal ini, Prof Jo? Ya, memang persoalannya adalah nanti dengan ada badan baru ini ya, kedua badan baru, ada Badan Industri Mineral, ada lagi Badan Otorita soal pengelolaan Utara Jawa ya. Nah itu akan ada persoalan dengan kementerian lembaga yang ada selama ini, yang telah menangani, yang mengelola urusan-urusan tersebut. Jadi harus dipastikan kalau memang badan ini mau bisa melaksanakan tugas dengan efektif, harus dipastikan adanya pelepasan kewenangan-kewenangan yang ada di lembaga-lembaga atau kementerian terkait dengan kedua badan ini. Contoh di Badan Industri Mineral itu kewenangan-kewenangan terkait dengan hilirisasi, ya, tata kelola mineral strategis itu ada di Kementerian SDM. Nah itu nanti menjadi beralih kepada BIM ini, kepada Badan BIM ini. Nah kalau yang terkait dengan soal otorita, Badan Otorita, nah itu nanti antara lain menyangkut soal pengembangan kawasan pesisir utara Jawa, tata ruang, pengelola. Nah ini yang pegang nih ada beberapa KL yang terkait, antara lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, dan juga mungkin Pemda-Pemda yang ada di daerah pantai pesisir utara Jawa itu. Ini juga tentu harus dipastikan bahwa urusan itu memang mereka mau menyerahkan atau mau melepaskan dengan ikhlas nih, karena kenyataan selama ini kalau ada kewenangan-kewenangan yang dilepas, itu pihak yang memegang kewenangan yang ada akan relaktan, akan resisten, menolak, menahan, menggandoli. Nah itu ya jadi persoalan, tantangannya di situ. Begitu Junior. Iya, kalau melihat bahwa sebenarnya kan ada komitmen efisiensi dari pemerintahan Presiden Prabowo juga ya. Tapi kalau dengan adanya lembaga ini kira-kira akan berdampak tidak terhadap, meskipun membentuk lembaga baru, apalagi ada lagi lembaga Kementerian Haji nanti. Terkait dengan efisiensi ini nanti bagaimana? Itu kan sebenarnya lembaga ini barangkali bisa juga untuk menambah pendapatan negara, Badan Industri Mineral terutama. Jadi bagaimana melihatnya?
Jadi memang kalau badan baru, lembaga baru, struktur baru di pemerintahan, tentu harus ada konsekuensi pembiayaan. Nah ini ongkos nambah untuk biaya para pejabat, fasilitas, ya, tempat kerja. Nah itu butuh pembiayaan. Nah hanya memang kalau keadaannya dikaitkan dengan efisiensi, ini paham efisiensi kayaknya nggak berlaku nih untuk pembentukan kedua badan ini, apalagi Kementerian Keuangan. Jadi uang bakal tersedot dulu kepake untuk biaya-biaya overhead cost badan-badan dan kementerian baru. Padahal kan uang kan sangat terbatas. Juga kita udah ngutang lagi, tambahan utang cukup besar. 700 Jadi ya. ini memang bertentangan dengan logika efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat. Oke, baik. Ada pendengar 2 sudah menunggu, Prof. Jo. Kita akan sapa. Yang pertama ada Pak Burhan di Jakarta Selatan, yang kedua ada Pak Iqbal. Tapi kita ke Pak Burhan dulu ya. Pak Burhan di Jaksel. Silakan Pak Burhan. Selamat siang, Elvinta. Selamat siang. Mantap. Lalu mantap. Bapak Niar dengan Prof. Jo, ya. Ya. Saya cuma mau berkomentar saja. Ini kan Bapak Presiden kita ini kan katanya efisiensi anggaran. Tapi nyatanya ini membentuk badan baru lagi. Kan sudah ada SDM, ada Kementerian apa ya, Mineral dan Energi atau apalah itu. Ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada pariwisata. Itu kan sebenarnya sudah bisa mengcover itu kan. Nah, menurut saya ini bagi-bagi kekuasaan lagi. Untuk posisi-posisi badan baru itu ya akhirnya hanya untuk membagi-bagi lagi posisi yang belum dapat begitu. Jadi bagaimana yang dinamakan efisiensi itu, Prof. Jo? Jadi Bapak Presiden yang kita hormati ini, apakah tim ekonominya atau analisanya dari tim-tim beliau ini ada yang salah, Prof? Jadi jadi itu kan orang-orang pandai semua ya. Nah, ini efisiensinya di mana letaknya ya? Untuk apa? Oke. Begitu, kira-kira begitu aja. Minta pencerahan bagaimana, Prof? Dengan cinta. Terima kasih, Pak Burhan. Ada Pak Iqbal ya setelah ini ya. Terima kasih Pak Burhan. Mungkin barangkali saya agak tambahin atau ada feedback begini. Tidak efisiensi tidak apa-apa, ada badan baru, yang penting menambah pendapatan negara, barangkali begitu ya. Nanti coba ditanggapi oleh Prof. Jo. Tapi ada lagi pendengar, ada Pak Iqbal di Bogor. Pak Iqbal silahkan. Ya, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat siang menjelang sore Pak Iqbal, silakan Pak. Ya. Jadi memang akhir-akhir ini kita disuguhkan terus ya dengan hal-hal yang kadang-kadang suatu gimana ya. Kemarin baru soal tunjangan dewan. Sekarang bentuk badan baru. Belum lagi tadi sudah disahkan bentuk lagi Kementerian Haji dan Umroh lagi yang baru. Ini gimana ya? Efisiensi itu di mana gitu. Ini saya yakin nih pembisi Pak Prabowo ini nggak benar semua ini. Gitu loh. Nggak benar nih pembisi Pak Prabowo ini. Soal kementerian ini aja dulu, Kementerian Haji dan Umroh aja dulu. Baru berapa, belum ada umur setahun itu BPIH itu udah dibubaran lagi dibagi kementerian. Jadi bukan memperbaiki pelayanan, ya, malah membuat badan baru juga, kementerian baru. Ya kalau udah dibuat kementerian baru artinya ada menteri baru, ada dirjen baru, ada staf baru, ada mobil baru, ada gedung baru, ada gaji baru. Lama-lama APBN ini boncos ini. Persoalan haji itu bukan persoalan kelembagaan, ini soal pelayanan. Oke, baik. Jadi hanya memindahkan korupsi baru ke tempat yang baru, orangnya sama, kelakuannya sama. Gitu loh. Termasuk juga badan-badan yang baru-baru ini nambah lagi badan, orangnya nambah lagi, stafnya nambah lagi, mobilnya baru lagi. Begitulah, mohon dikoreksi lah Pak Prabowo, belum setahun ya, mumpung belum setahun, Bapak Presiden, tolong itu dicanangkan itu soal efisiensi.
kita rakyat sudah efisiensi. Pejabatnya harus efisiensi juga dong. Oke. Begitu, terima kasih. Terima kasih ya. Ada dua pendapat kami, Pak Burhan dan Pak Iqbal, yang menekankan lebih pada efisiensi ternyata, Pak. Silakan. Ya, jadi tadi gini, Mas Daniel, yang Pak Burhan tadi, saya baca itu adalah soal efisiensi. Lalu gimana nih pemerintah, ya kan? Untuk siapa lalu efisiensinya? Pemerintah kampanyekan efisiensi, tapi pemerintah sendiri kebijakan-kebijakannya cenderung tidak efisien. Nah, itu penilaian publik ya lewat Pak Burhan, karena membentuk lembaga baru, struktur baru, juga ada kantor baru tadi katanya Pak Iqbal, ya mobil baru, ya gaji baru, ya kan. Nah, ini juga menentang logika efisiensi. Nah, kalau soal dia nanti menghasilkan produk atau menghasilkan hal-hal yang yang bisa mencapai keberhasilan, apakah ada pemasukan atau apa, ya itu kan membutuhkan makan waktu, ya kan. Bahkan untuk urusan yang badan otorita tadi itu kan mengawal giant wall. Ya itu bisa 2 periode, 3 periode presiden, kata keterangan Mensesnek, ya kan, baru selesai. Jadi ini memang tidak mudah, dan dukungan publiknya saya kira minim nih. Yang diminta tadi oleh Pak Iqbal adalah perbaiki pelayanan publik, ya kesehatan kita, jalan kita, gitu ya kan. Pendidikan bisa lebih maju. Mungkin itu yang lebih diprioritaskan ketimbang soal bikin lembaga yang baru ini. Sementara kita kesulitan pembiayaan, APBD-nya juga kan agak ngos-ngosan gitu sekarang. Begitu, ini ya. Ya, kalau coba kita agak bedah satu persatu, mungkin saya karena berkaitan dengan spesialisnya Pak Ju juga berkaitan dengan adanya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Iya. Kalau kita lihat, sebenarnya melihat landscape Pantai Utara Jawa itu seberapa penting sehingga perlu ada badan otoritanya. Karena isu yang sering muncul kan soal isu ROP ya, kemudian juga Pantura ini menjadi salah satu titik strategis jalur utama, barangkali jalur nasional utama yang sering digunakan oleh masyarakat. Saya sering lewat kalau antara Pantura dan Pansela lebih ramai Pantura, tapi ada beberapa masalah seperti banyak hal ya di sana ya. Bagaimana Pak Prof. Ju melihatnya urgensi badan ini dan nanti akan efektivitasnya akan seperti apa di daerah? Ya, kalau soal urgensi ini kan memang bisa berdebat kita. Jadi kalau dari segi kepentingan strategis nasional dianggap ini sudah urgen karena udah lama sekali dibicarakan, tapi nggak diurus dengan efektif lah ya. Juga bahkan Pemda DKI misalnya udah memulai kan untuk menjadi tanggung jawabnya lah terkait dengan pembangunan agensi wall itu. Nah, jadi bagaimana dengan daerah-daerah otonom lain? Nah, itu kurang gerak, katakan gitu. Nah, oleh karena itu maka badan ini disetting oleh pemerintah untuk berwenang dalam tata ruang, dalam soal pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir utara Jawa itu. Dan dengan demikian kita dipastikan tahap-tahapannya dan kemudian capaian, target-target ya bisa dicapai lah, katakan gitu. Nah, ini yang menjadi ambisinya pemerintah pusat. Ya, pusat yang sekarang ini kan kepengennya yang agak gede-gede, yang besar, ya kan. Nah, jadi ini mungkin persoalannya adalah apakah itu menjadi kebutuhan dari rakyat di pesisir utara Jawa itu saat ini, gitu ya kan. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Saya kira kemungkinan masyarakat di pantai-pantai di pesisir itu membutuhkan bagaimana perbaikan pendapatan, bagaimana usaha perikanannya maju, dan dapat duit, gitu ya. Nah, itu yang lebih menjadi
katakanlah harapan mereka. Begitu. Saya bacakan beberapa WA yang masuk ke El Sinta. Pak Wawan menyampaikan Badan Baru membutuhkan anggaran baru, Kementerian baru pasti ada anggaran baru, masalah baru dan korupsi baru katanya. Pak Sugianto, ini sih pemerintah bukan efisiensi tapi pemborosan dan bagi-bagi kue rakyat, semakin diperas dengan berbagai pajak. Begitu. Ini kalau tanggapan beberapa orang ya. Pendapat mungkin tadi sempat direspon juga oleh Prof. Jo. Saya tambahin juga barangkali kalau melihat Badan Industri Mineral ini kan yang menjadi kepalanya atau ketuanya adalah yang merupakan Menristek Dikti ya, yakni Prof. Brian. Ada double jabatan ini. Bagaimana melihatnya? Atau semisal atau ada gambaran apa Prof. Jo melihat ini? Iya. Nah, kenapa kok Badan Industri Mineral yang strategis ini dipegang oleh Menristek? Kalau yang kita ikuti karena badan ini nanti akan banyak bermain di dalam soal riset and development ya. Nah, lalu kemudian terkait hilirisasi, lalu masuk nanti ke soal tata kelola. Oleh karena itu maka di awal pembentukannya ini memang kayaknya pemerintah pengen memastikan harus orang yang memiliki kemampuan di bidang riset and development itu. Iya, nah ini ada di tangan Menteri Dikti-Ristek itu kan. Nah, jadi dengan demikian dia dipasang menjadi ketua dan kemudian dia mengurus yang di hilirisasi riset-risetnya. Nah, nanti belakangan baru akan menangani tata kelolanya. Jadi ini badan ini juga settingnya kan juga akan waktu yang lama. Itu sih yang saya baca. Itu ya. Baik. Sebenarnya kita akan melihat ke depan ya untuk situasinya atau kemudian efektivitas badan ini. Sesuai dengan visi Presiden Prabowo bahwa ingin kemudian memberikan atau ingin berharap agar mewujudkan swasembada energi. Dengan adanya badan ini bisa mempercepat itu, Prof. Jo. Ya, memang itu antara lain targetnya pemerintah, ya lewat satu badan yang kuat, ya, yang memang fokus melakukan hilirisasi, tata kelola, sehingga industri strategis itu bisa didapatkan capaian yang memuaskan lah. Karena sekarang ini tetap kalau dipegang di bawah kendali Kementerian SDM belum maksimal. Itu tadi kira-kira banyak pikiran-pikiran inovasinya di sana. Nah, tinggal memang tantangannya apakah nanti memang bisa jalan nih dengan baik. Di samping terbatas ke pembiayaan, juga kemudian keikhlasan dari kementerian yang punya kewenangan itu untuk menyerahkan kewenangannya. Karena kewenangannya nanti akan turun dan berkurang. Begitu. Baik, terakhir barangkali Prof. Jo ada harapan ke depan ya berkaitan dengan hal ini, Prof. Jo. Ya, penting begini, barangkali memang kita pemerintahan baru itu kan kepengen langsung bikin ini, bikin itu, perubahan ini, perubahan itu. Tapi mestinya juga harus diperhatikan dengan baik apakah memang kita membuka itu saat ini ya. Kita bertahap dulu, ya kan? Karena keterbatasan pembiayaan, kemudian yang lain juga adalah kecenderungan untuk kita mau efisiensi. Nah, kalau tidak ini nanti menabrak logika efisiensi yang akan juga membuat tidak bisa suksesnya pemerintahan ini ke depan. Baik, terima kasih Prof. Jo sudah berbincang bersama kami. Selamat siang. Ya baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian wawancara kami bersama dengan Profesor Dr. Johermansyah Johan MA selaku Guru Besar IPDN atau Institut Otonomi Daerah IODA. Ada beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapat baik via telepon dan juga pesan singkat. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Ada beberapa juga yang belum tersampaikan ya. Saya bacakan pendapat dari Pak Ade semisal di Garut yang berpendapat
efisiensi hanya untuk rakyat kecil, tidak berlaku bagi para pejabat dan orang-orang calon pejabat rakyat kecil makin menjerit. Tak kapan lagi dari Pak Toto di Semarang yang berpendapat seharusnya pemerintah semakin peduli terhadap rakyat kecil, bukannya membuat badan baru, tapi lebih memperbanyak subsidi bagi rakyat, itu lebih utama. Terima kasih ya atas beberapa banyak pendapat yang disampaikan oleh El Sinta pada siang hari ini. El Sinta News and Talk.